Renungan hari ini, Rabu, 4 Maret 2026. Bacaan Alkitab menurut kitab Nabi Yehezkiel, pasal 36 ayat 22 hingga 32. Sebab itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di antara bangsa-bangsa kemana kamu pergi. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di antara bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketika aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan mengambil kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, serta akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan ke atasmu air jernih, sehingga kamu menjadi tahir. Aku akan menahirkan kamu dari segala kenajisan dan berhalamu. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Kamu akan tinggal di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu. Aku akan membebaskan kamu dari segala kenajisanmu. Aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyak hasilnya, dan tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga akan memperbanyak jumlah buah pepohonan dan hasil ladangmu, supaya kamu tidak lagi menanggung celaan di tengah bangsa-bangsa karena kelaparan. Kamu akan teringat pada tingkah lakumu yang jahat dan perbuatanmu yang tidak baik. Kamu akan merasa muak melihat dirimu sendiri karena kesalahanmu dan perbuatanmu yang menjijikan. Bukan karena kamu aku bertindak. Demikianlah firman Tuhan Allah, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena tingkah lakumu, hai kaum Israel. Sebuah rumah lama yang kotor dan rusak tidak cukup hanya dicat ulang agar terlihat indah. Bagian dalamnya perlu dibersihkan, diperbaiki, bahkan diganti agar layak dihuni kembali. Demikian juga dengan hidup manusia. Pembaruan tidak hanya soal penampilan luar, tetapi perubahan secara menyeluruh dari dalam hati. Pembaruan inilah yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel. Melalui Nabi Yehezkiel, Allah menyatakan bahwa Ia akan memulihkan Israel bukan karena kebaikan mereka, melainkan demi namanya yang kudus. Ayat 22 hingga 23. Hal ini menegaskan bahwa pembaruan iman selalu dimulai dari Allah yang setia, bukan dari manusia yang lemah. Allah berjanji mengumpulkan umat-Nya, mentahirkan mereka dari kenajisan, dan memberikan hati serta roh yang baru. Hati yang keras seperti batu akan digantinya dengan hati yang lembut, taat dan peka untuk mau mendengar serta melakukan kehendak-Nya. Lebih dari itu, Allah berjanji mencurahkan roh-Nya agar umat-Nya mampu hidup seturut perintah-Nya. Pemulihan dari Allah meliputi kehidupan rohani, pemulihan relasi dan kebutuhan tercukupkan. Pendeknya, kehidupan yang diberkati. Pembaruan yang Allah lakukan bagi umat Israel menjadi bukti bahwa kasih-Nya selalu nyata dalam kehidupan umat-Nya. Oleh karena itu, hendaknya penyesalan disertai dengan komitmen untuk memulai kehidupan yang baru dan melangkah dengan iman. Melalui renungan hari ini kita diingatkan bahwa pembaruan hidup dimulai ketika kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati dan arah hidup kita. Pembaruan hidup dan iman adalah karya Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Ketika kita membuka diri untuk dibentuk oleh-Nya,
maka hidup kita akan dipulihkan. Marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau rindu membarui hidup kami. Ubahlah hati kami yang keras menjadi hati yang taat dan lembut. Perbaruilah iman kami agar kami hidup seturut kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Amin. Apa komitmen Anda hari ini? Tuliskanlah di buku renungan Anda.